Salam, jumpa lagi bersama saya Paskara Dagrada dalam video pembelajaran kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih dan karunia yang telah dilimpahkan pada kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak adik-adik semuanya untuk kita belajar bersama-sama tentang sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Mari kita simak pembahasannya. Sakramen dalam gereja Katolik. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sakramen adalah tanda dan sarana kasih Kristus yang memberikan rahmat yang diwujudkan dalam materi, kata, benda, dan perbuatan. Sakramen sebagai pertemuan Allah yang memberikan rahmat dan manusia menanggapinya dengan iman. Terdapat 7 sakramen dalam gereja Katolik. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga, sakramen krisma. Yang keempat, sakramen tobat. Sakramen yang kelima yaitu pengurapan orang sakit. Sakramen yang keenam yaitu sakramen perkawinan, dan yang ketujuh adalah sakramen imamat. Ketujuh sakramen ini terbagi dalam 3 bagian pokok. Pembagian yang pertama yaitu sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi terdiri dari 3 sakramen yaitu sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Pembagian yang kedua yaitu sakramen penyembuhan, yang terdiri dari sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Pembagian yang ketiga yaitu sakramen panggilan, yang terdiri dari sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai pembagian sakramen itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang sakramen inisiasi, yang terdiri dari sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Sakramen inisiasi merupakan sakramen wajib yang harus diterima umat Katolik. Sakramen inisiasi adalah 3 sakramen yang menandai awal kehidupan baru dalam Kristus. Sakramen-sakramen ini wajib diterima oleh semua orang yang ingin menjadi Katolik. Ketiga sakramen tersebut memberikan makna tersendiri. Yang pertama, sakramen baptis membersihkan dosa asal dan menjadikan seseorang anggota gereja Katolik. Yang kedua, sakramen penguatan atau sakramen krisma memberi makna memperkuat iman seseorang dan memberikan Roh Kudus untuk membantu mereka hidup sebagai orang Kristen. Sakramen ekaristi yaitu tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipersembahkan dalam misa kudus. Ekaristi adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi umat Katolik. Yang kedua yaitu sakramen penyembuhan. Sakramen penyembuhan adalah 2 sakramen yang membantu umat Katolik untuk sembuh dari dosa dan penyakit. Kedua sakramen tersebut adalah rekonsiliasi atau sakramen tobat dan juga sakramen pengurapan orang sakit atau perminyakan suci. Sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat memberikan pengampunan dosa kepada orang yang telah mengaku dosa. Sedangkan sakramen pengurapan orang sakit atau perminyakan suci memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang yang sakit parah. Pembagian yang ketiga yaitu sakramen panggilan. Sakramen panggilan terdiri dari 2 sakramen yaitu sakramen imamat dan perkawinan. Sakramen panggilan yaitu 2 sakramen yang membantu umat Katolik untuk menjalani panggilan hidup mereka. Sakramen imamat memberikan rahmat khusus kepada para imam untuk melayani gereja sebagai gembala umat. Sakramen perkawinan memberikan rahmat khusus kepada pasangan suami istri untuk saling mengasihi dan membangun keluarga yang Kristen.
sakramen inisiasi. Kita akan membahas tentang sakramen inisiasi. Yang pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dan utama yang diterimakan pada orang Katolik. Sakramen baptis dapat diterimakan pada seseorang ketika ia masih bayi, yang disebut dengan baptis bayi. Kemudian baptis anak-anak dan baptis dewasa. Nah, sakramen baptis ini dapat diterimakan atau diberikan kepada seseorang ketika dia masih bayi, ketika dia menjadi anak-anak, dan diberikan ketika dia sudah dewasa. Baptis bayi. Baptis bayi dalam gereja Katolik adalah sebuah sakramen suci yang menandai awal kehidupan baru dalam Kristus. Melalui baptis, bayi dibersihkan dari dosa asal dan diterima ke dalam komunitas umat Katolik. Baptis adalah langkah awal dalam perjalanan iman Katolik. Orang tua dan wali baptis memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak dalam imannya. Makna baptis bayi. Yang pertama, pembersihan dari dosa asal. Baptisan bayi menghapus dosa asal yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Yang kedua, kelahiran baru. Baptis melambangkan kelahiran kembali dalam Kristus dan menjadi anak Allah. Yang ketiga, menjadi anggota gereja. Baptis menjadikan bayi sebagai anggota gereja Katolik dan bagian dari komunitas umat beriman. Kemudian, pemberian Roh Kudus. Baptis memberikan Roh Kudus kepada bayi yang membantu mereka untuk bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Allah. Adapun syarat baptis bayi, yang pertama, orang tua bayi harus Katolik yang aktif dan berkomitmen untuk membesarkan anak dalam iman. Kemudian, orang tua dan wali baptis harus mengikuti kelas persiapan baptis. Selanjutnya, bayi harus sehat dan bebas dari penyakit. Nah, ini merupakan syarat-syarat sakramen baptis bayi ya. Bagaimana proses pembaptisan bayi dilakukan atau proses penerimaan sakramen pembaptisan kepada bayi? Proses baptis bayi. Upacara baptis bayi biasanya dilakukan di gereja selama misa kudus. Imam atau diakon menuangkan air suci ke atas kepala bayi sambil mengucapkan kata-kata baptis. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian orang tua menjawab, amin. Orang tua dan wali baptis mengucapkan janji untuk membimbing anak dalam iman. Bayi diurapi dengan minyak suci dan diberi pakaian putih sebagai simbol kehidupan baru dalam Kristus. Nah, sekarang kita ingin melihat apa peran orang tua dan wali baptis. Orang tua dan wali baptis memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak dalam iman Katolik. Mereka harus mengajari anak tentang doa, tentang sakramen, dan ajaran gereja. Mereka harus menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak. Nah, orang tua dan wali baptis juga harus membantu anak-anak untuk bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, sekarang kesimpulan dari sakramen pembaptisan, yaitu pembaptisan bayi. Baptis bayi dilakukan pada seseorang yang masih berada pada usia di bawah 5 tahun. Dalam baptis bayi, orang tua, wali baptis, dan imam mempunyai peran penting dalam membina dan menuntun bayi atau anak yang dibaptis untuk hidup dalam ajaran iman Katolik. Baptis bayi dilaksanakan di gereja pada saat misa kudus. Nah, sekarang kita ingin melihat sakramen baptis yang kedua, yaitu diberikan kepada anak-anak, yaitu baptis anak-anak Katolik adalah sebuah sakramen penting dalam perjalanan iman. Baptis anak-anak Katolik adalah sebuah sakramen suci yang menandai awal kehidupan baru dalam Kristus. Melalui baptis, anak dibersihkan dari dosa asal dan diterima ke dalam komunitas umat Katolik.
Baptis merupakan langkah awal dalam perjalanan iman seorang Katolik dan orang tua serta wali baptis memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak dalam imannya. Mengapa baptis penting? Baptis anak penting karena beberapa alasan berikut. Membersihkan dosa asal. Baptis menghapus dosa asal yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Memberikan kelahiran baru. Baptis melambangkan kelahiran kembali dalam Kristus menjadi anak Allah. Keanggotaan dalam gereja, baptis menjadikan anak sebagai anggota gereja Katolik dan bagian dari komunitas umat beriman. Kemudian pemberian Roh Kudus. Baptis memberikan Roh Kudus kepada anak yang membantu mereka untuk bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Allah. Siapa yang bisa membaptiskan anak? Baptis anak biasanya dilakukan oleh imam atau diakon. Dalam situasi tertentu, orang awam yang terlatih dan ditugaskan oleh uskup juga dapat membaptis anak. Kemudian baptis dewasa. Memilih baptis dewasa Katolik yaitu jalan untuk memilih menuju Kristus. Baptis dewasa Katolik adalah sebuah panggilan dan pilihan untuk memulai perjalanan iman dalam terang Kristus. Melalui sakramen ini, seseorang yang telah dewasa secara sadar dan bebas memilih untuk menjadi pengikut Yesus dan tergabung dalam komunitas umat Katolik. Baptis dewasa bukan hanya sebuah ritual, melainkan transformasi hati dan jiwa yang menandakan kelahiran baru dalam Kristus. Banyak alasan yang mendorong seseorang untuk memilih baptis dewasa. Yang pertama, memperdalam iman. Bagi mereka yang baru mengenal agama Katolik, baptis dewasa menjadi kesempatan untuk mempelajari dan mendalami iman secara menyeluruh. Yang kedua, penguatan iman. Bagi mereka yang sudah dibaptis sebagai bayi, baptis dewasa menjadi momen untuk memperkuat iman dan komitmen mereka kepada Kristus. Yang ketiga, jawaban atas panggilan. Baptis dewasa merupakan respon terhadap panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia dan hidup sesuai dengan ajarannya. Yang keempat, penyatuan dengan komunitas. Baptis dewasa membuka pintu untuk menjadi bagian integral dari komunitas umat Katolik dan merasakan persaudaraan iman. Nah, jadi ada 4 alasan mengapa orang memilih untuk dibaptis secara dewasa. Pertama, memperdalam iman. Kedua, penguatan iman. Yang ketiga, jawaban atas panggilan. Dan keempat, penyatuan dengan komunitas baptis. Apa saja syarat bagi baptis dewasa? Proses baptis dewasa biasanya memerlukan beberapa syarat seperti keinginan pribadi, memiliki keinginan yang tulus dan bebas untuk menjadi Katolik. Yang kedua, persiapan katekumenat, yaitu mengikuti masa katekese dan pendalaman iman selama beberapa bulan untuk memahami ajaran dan tradisi Katolik. Kemudian penerimaan sakramen tobat dan mengikuti Ekaristi, telah melakukan prosesi sakramen tobat dan mengikuti Ekaristi. Kemudian memiliki sponsor. Memiliki 1 atau 2 orang sponsor atau wali baptis yang beriman Katolik dan berkomitmen untuk mendampingi dalam perjalanan iman. Bagaimana proses baptis dewasa dilakukan? Proses baptis dewasa umumnya berlangsung selama beberapa tahap, yaitu masa pencarian. Masa ini di mana calon baptis mencari informasi tentang iman Katolik dan mulai menghadiri misa kudus. Yang kedua, masa katekumenat, yaitu masa di mana seseorang mendalami iman yang intensif melalui katekese, doa, dan refleksi. Pemilihan nama baptis. Memilih nama Santo Santa, pelindung iman sebagai teladan dalam perjalanan iman. Upacara penerimaan sakramen baptis yang biasanya dilakukan di gereja selama misa kudus. Kemudian ada masa mistagogi, yaitu masa pendalaman iman pasca baptis untuk membantu calon baptis menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, tadi kita telah membahas tentang sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu baptis, ekaristi, krisma, tobat, pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan perkawinan. Dan secara khusus tadi kita telah membahas tentang sakramen baptis. Nah, video dan pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.